Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد إخواني وأخواتي في الدين معاشر الحاضرين والحاضرات al-musyahidin wal musyahidat hafidhukumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi yang penuh berkah ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan bimbingannya kepada kita, senantiasa menjaga kita dari keburukan, menjaga kita dari segala kemaksiatan, sehingga kita mendapatkan banyak kebaikan di dalam kehidupan kita dan hari-hari yang kita lewati. Salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, untuk keluarganya, para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan telah mendidik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat mereka dan Allah jadikan mereka di tempat yang mulia. Allah jadikan mereka orang-orang yang diberikan keberkahan dalam usia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala khilaf dan salahnya. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang 200 tanya jawab seputar keimanan serta akidah. Pada pagi ini pertanyaan yang ke-105, yaitu ma mithalu amaratis sa'ati minas sunnah? Apa contoh tanda-tanda hari kiamat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Syekh, mithlu ahadisi tulu'i syamsi min maghribiha, seperti hadis-hadis yang terbitnya matahari di barat. Ahadisud dabah, hadis-hadis tentang hewan-hewan melata. Wa hadis Dajjal, hadis-hadis tentang terjadinya fitnah seperti fitnahnya Dajjal. Wa hadis nuzuli Isa, dan hadis yang berbicara tentang turunnya Isa alaihi salam. Wa hadis khuruj Ya'juj wa Ma'juj, hadis yang berbicara tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa hadisud dukhan, hadis-hadis yang berbicara tentang asap yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa hadisur rih allati tuqbit kull nafsin mu'minah, yang hadis-hadis yang berbicara tentang angin yang mencabut nyawa pada setiap orang-orang yang beriman. Wa hadisun nar allati tadhhar fil Hijaz, dan hadis-hadis yang berbicara tentang munculnya api di semenanjung Arab. Wa hadisul khusuf, hadis-hadis yang berbicara tentang di mana
bumi menelan makhluknya, dan masih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Kita ambil beberapa hadis yang berkaitan dengan pembahasan ini. Yang pertama, hadis di mana Allah mengatakan, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai hari di ufuk barat. Fa idza tala'at min maghribiha, apabila di barat, wara'aha an-nas, dan manusia melihat itu, amanu ajma'un, seluruhnya. Di hari terbitnya matahari dari barat, maka semua orang beriman Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika, kata Rasul, dan ya hina la yanfa'u, di saat sudah kiamat, manfaat di hari itu tidak. Lam takun terjadi. Asyahid fi hadzal hadits, yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah di mana kiamat tidak terjadi ya sampai terbit matahari di ufuk barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq, dan begitu juga Imam Muslim di dalam pembahasan al-iman, bab bayanuz zaman alladhi la yaqbalu fihi al-iman, yang menjelaskan sebuah bab tentang masa di mana iman tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terkait dengan ad-dabah, binatang melata, di antara potongan hadis ini adalah terdapat dalam Sahih Imam Muslim pada bab al-fitan, ada pembahasan al-fitan, bab al-ayat allati takunu qabla as-sa'ah. Di antara tanda-tanda yang terjadi sebelum hari kiamat terjadi. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Musnadnya, Abu Dawud dalam kitab Sunannya dengan lafaz lan taqumas sa'ah hatta tarau qablaha 10 ayat. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda-tandanya. Di antaranya adalah wa dzaqara minha ad-dabah, ya disebutkan oleh Rasulullah di mana binatang melata ya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terkait dengan ad-dajjal, yang mana hadis ini merupakan muttafaqun alaih. Hadis Imam Bukhari dan Muslim, riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan kilahuma, dan kedua mereka ini mengeluarkan hadis ini pada bab pembahasan al-fitan wa asratus sa'ah, dan tanda-tanda hari kiamat. Di antara lafaz hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innad dajjala yakhruju wa inna ma'ahu ma'an wa nara. Sesungguhnya dajjal keluar dan dia membawa api atau air dan api. Fa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an, adapun orang yang melihat yang dibawanya adalah air, fanarun tuhriq, dia adalah api yang akan membakar. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu naran, adapun yang dilihat oleh manusia adalah api, fama'un baridun azbun, yaitu adalah air yang dingin dan segar. Faman adraka dzalika minkum, barang siapa yang menemui masa itu dengan kondisi seperti itu, falyaqa fil ladzi yarahu an-nar, maka hendaklah dia memilih ya apa yang dilihatnya dari api. Kenapa demikian? Fa innahu ma'un azbun thayyibun, karena sesungguhnya api itu adalah air yang segar dan baik sekali. Nah, oleh itu kaum muslimin, bentuk fitnah yang merupakan berbeda dari kondisi yang ada. Api yang dilihat, yang dibawa sesungguhnya adalah air.
Air sesungguhnya adalah api. Begitulah fitnah ad-dajjal yang terjadi di akhir zaman, di antara tanda-tanda besar dari terjadinya hari kiamat tersebut. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Hadis tentang turunnya Isa alaihi salam. Ya, ini adalah sebuah keyakinan kita bahwa Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan Allah akan menurunkannya di akhir zaman sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Di antara lafaz hadisnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qal walladzi nafsi biyadihi, ya, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam, hampir turun kepada kalian, ya, ibnu Maryam, yaitu Isa ibnu Maryam, ya, hakaman adilan, sebagai hakim yang adil, hakim yang penegak, ya, hukum syariat Allah yang adil, yaksirus salib, yang akan mematahkan salib. Salib itu dipatah-patahkan nanti, ya, wa yaqtulul khinzir, yang kemudian akan membunuh al-khinzir, akrakumullah, dengan binatang yang satu ini, ya, wa yad'al jizya, yang mencetuskan jizyah, meletakkan, mewajibkan jizyah, fayafidul ma hatta la yaqbalahu ahad, sehingga setelah diletakkan atau dibuat aturan jizyah, ya, maka kemudian harta itu melimpah ruah sampai tak ada orang yang boleh menerima dan siap menerimanya. Ya, harta sangat banyak sekali. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini ya lihat di dalam Sahih Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Al-Iman. Berikutnya tentang Ya'jud dan keluarnya Ya'jud dan Ma'jud, hadis muttafaqun alaih. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkannya, ya, dengan lafaz la ilaha illallah, tiada ilah yang paling berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Wailun lil Arab, ya, celakalah bagi bangsa Arab, min syarrin qad iqtarab, ya, dari sebuah keburukan yang telah dekat. Apa keburukannya? Ya, faqalat, ya, fathal yawma min ratmi Ya'jud wa Ma'jud, kemudian hari ini telah dibuka tembok Ya'jud dan Ma'jud, mithlu hadhihi, seperti ini kata Rasulullah, ya, dia Rasulullah halaqa bi asba'ihi al-ibham, kemudian Nabi SAW, ya, melingkarkan asbi'ihi, ya, jari-jarinya, al-ibham, ibu jari, wallati taliha, kemudian yang setelahnya, ya, faqalat Zainab binti Jahshin, Zainab binti Jahshin berkata, faqultu ya Rasulullah afanuhliku wa fina salihun, apakah kami binasa di hari itu sementara orang-orang saleh masih banyak di tengah-tengah kami, ya, orang-orang saleh masih hidup bersama kami. Qal na'am idza kathural khubuth, kalau sudah banyak kekejian terjadi, maka orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang saleh yang ada pada saat itu pun, ya, ikut binasa karena banyaknya kekejian yang sudah menyebar, yang itu adalah tanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang lain, hadis tentang ad-dukhan, ya, seperti disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu rihan minal yaman alyanu minal harir, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutus rih, angin dari Yaman yang lembut daripada sutra angin itu, ya. La tada'u ahadan fi qalbihi mithqala dharra, tidak ada seorang yang meninggalkan di hatinya menyisakan keimanan sebesar dharrah, ya, illa qabadathu, kecuali angin itu akan mematikannya, mencabutnya. Inilah kondisi nanti di akhir zaman seperti itu, bahwa angin itu juga merupakan bagian daripada tanda-tanda terjadinya hari kiamat tersebut. Kemudian terkait dengan api yang muncul di Ardil Hijaz, di semenanjung Arab, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampaikan, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta takhruja narun, sampai keluar api, ya, min Ardil Hijaz, ya, dari semenanjung Arab, ya, di Arab nanti akan muncul api, ya, yang muncul dari tanah. Tudi'u a'naqal ibil bi Busra, yang memberikan cahaya terang pada leher-leher unta bi Busra. Nah, akhraj al-Bukhari
fil fitan pada bab khurujun nar, dan Imam Muslim dalam kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah, ya. Kemudian bab la taqumu sa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Masih banyak yang berkaitan dengan hadis-hadis di mana yang menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Namun kita cukupkan dari hadis-hadis yang sudah kita sampaikan ini, dan ini semua merupakan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebuah kemujizatan baginya. Apa yang disampaikan Nabi tentu sebuah keniscayaan, sebuah kebenaran yang wajib kita imani. Yang hari ini barangkali ya sudah mendekat dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika seandainya tanda-tanda itu hadir yang dilihat oleh mata kepala, siapapun di antara kita atau anak keturunan kita nantinya, kita berharap keselamatan, kita berharap penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang terpedaya dengan fitnah-fitnah tersebut. Kita kembali kepada ajarannya dan kita kembali kepada syariatnya, dan kita mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Ya, pertanyaan yang ke-106, ma dalilul iman bil maut, yaitu apakah dalil tentang keimanan kita terhadap hari kematian, tentang kematian yang hadir pada setiap manusia. Adakah dalil dari Al-Qur'anul Karim? Dijawab oleh Syekh, sangat banyak dalil yang berbicara tentang ya kematian yang akan terjadi pada setiap orang. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Ya, katakan Muhammad, kalian akan dimatikan oleh malaikat maut yang diwakilkan kepada kalian, yang diutus kepada kalian, kemudian kalian dikembalikan kepada Rabb kalian. Setiap orang akan didatangi oleh malakul maut yang kemudian kita ya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah tabaraka wa taala, ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita dan setiap jiwa yang hidup akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian akan disempurnakan pahala dan ganjaran bagi kalian di hari kiamat kelak. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita alaihi salatu wassalam, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Ya, sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Jadi tidak ada orang yang selamat dan tidak ada orang yang bisa kekal abadi di dunia ini. Allah juga mengatakan, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Kami tak jadikan seorang pun sebelum kamu, ya, manusia yang diutus Allah hidup kekal abadi, tak ada. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, afa imitta fahumul khalidun, apakah engkau mati kemudian mereka kekal? Allah abadikan mereka? Tidak. Kemudian Allah juga mengatakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini juga merupakan sebuah ayat yang mana mengisbatkan yang akan hidup itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara firman Allah juga, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakkallah kepada Allah yang Maha hidup, yang tidak mati. Masih banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan bab ini. Begitupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu minal ahadits ma la yuhsa, yang jumlahnya sangat banyak, yang tidak bisa dihitung oleh kita. Wal amru musyahad la yajhalu ahadun, perkara yang sangat jelas yang tidak ada seorang pun yang tidak mengetahuinya. Walaysa fihi syaqqun, yang tidak ada keraguan, wala raib, wala taraddud, walakinna inadun wastikbar, yang ada hanyalah pembangkangan, yang ada adalah ketidakpercayaan. Wala ya'malu ala mujibi imanihi bihi wa bima ba'dah, tidak beriman dengan kematian dan tidak beriman apa yang ada setelah kematian, illa ibadullahil mukhlisun, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, Allah katakan, fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat walau hanya sesaat.
Ketika ajal sudah tiba, maka kemudian masing-masing akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ketika kita dipanggil Allah dalam keadaan diridhai olehnya, dalam keadaan beriman dan dalam keadaan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga ayat-ayat yang kita baca tentang kematian ini menjadikan diri kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam katakan, kafa bi mauti ahadikum mau'idhah, cukuplah kematian di antara kalian, sahabat, keluarga, orang-orang terdekat, menjadi pelajaran mahal untuk kita. Pelajaran mahalnya apa? Agar kita persiapkan diri kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man dakhala masjidana hadha, barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.